wajahku. Lepaskan aku. Laba-laba iblis berjuang dan mencoba melepaskan diri, tetapi mangkuk itu sangat istimewa dan memiliki kekuatan simbol rahasia yang kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu menyuruhku? Si Hao berbicara sambil menopang mangkuk dan menatapnya. Pada saat ini, Putri 16, putri tertua klan Guntur, Gulinglong, dan mutiara ibu kota lainnya semuanya ketakutan. Ini terlalu mengejutkan. Kamu adalah seorang ahli waris raja yang mulia berkonsultasi. Aku hanya orang yang lewat. Si Hao tertawa dan tidak banyak bicara. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang baik. Bisakah saudara ini memberiku sedikit waktumu? Seorang anak muda berbicara. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Si Hao dengan tenang berkata. Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis, jadi statusnya sangat luar biasa. Melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik, jadi saya meminta saudara ini bermurah hati dan melepaskannya kali ini. Anak muda itu berbicara. Apa maksudmu tidak terlalu bagus? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda bisa menggertak orang lain secara tirani hanya karena Anda berasal dari Danau Roh Iblis? Ini adalah ibu kota negara batu, dan bukan Danau Roh Iblis. Ekspresi si Hao menjadi sangat serius. Suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras. Kamu adalah anak marsial Imperial Manor, bukan pelayan laba-laba ini. Nama keluarga Anda adalah Si, bukan laba-laba. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kenapa kamu tidak membuat dirimu langka? Si Hao memberinya tatapan jijik dan berteriak. Bodoh, kamu masih tidak mengerti. Setelah hal seperti itu terjadi, Anda masih berani melibatkan diri sebagai anak dari marsial Imperial Manor. Kamu, orang-orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah mereka benar-benar merah karena dipenuhi amarah. Nyah, teriak si Hao. Itu hanya dua kata, namun menghantam Greenwood Garden seperti kilat. Semua orang tercengang. Anak muda ini terlalu kuat. Setelah mencaci maki keturunan laba-laba iblis kuno, dia kemudian mencela ahli waris raja yang mulia itu. Kalian kelompok yang merosot, tersesat. Anda memalukan bagi klan Anda. Pemabuk dan individu lain dari marsial Imperial Manor juga berteriak. Baik, kalian semua menunggu. Orang-orang itu malu karena marah. Mereka berbalik dan pergi setelah memberi si Hao tatapan penuh kebencian. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dengan ayunan lengan bajunya, suara Hu terdengar, menelan orang-orang itu ke udara dengan angin kencang. Cepat dan pergi dari pandanganku. Jika Anda membiarkan saya melihat Anda bertindak seperti kaki tangan bodoh laba-laba iblis itu lagi, maka saya akan langsung membunuh kalian semua. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang lain kedinginan. Baik, pada saat ini, tidak hanya orang-orang pemabuk yang berteriak, tetapi bahkan pewaris raja-raja bangsawan lainnya mulai berteriak. Hari ini, cara kuat si Hao secara alami membangkitkan haus darah banyak orang. Mereka semua menjadi berdarah panas dan bergejolak. Tawa peri rubah surgawi sangat cemerlang saat terdengar. Ketika gadis dunia lain seperti itu berjalan, semua orang tidak bisa tidak membuka rute. Penyihir itu membuka mulutnya dan berkata, laba-laba iblis ini benar-benar bencana di tanganmu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Balasan si Hao melampaui harapan semua orang. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak memberikannya padamu. Apakah kamu tidak tahu? Jika Anda tidak menyerahkannya, maka akan ada bencana besar dalam waktu dekat, kata peri rubah surgawi. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak akan ada bencana setelah aku memberikannya kepadamu? Masih akan ada orang lain yang keluar dari kebencian. Ini awalnya adalah pertemuan para jenius, namun pada akhirnya, itu berkembang menjadi seperti itu. Mata banyak orang terfokus pada si Hao. Penampilannya benar-benar di luar antisipasi mereka. Tidak lama kemudian, Lord Huntian berjalan untuk mendentingkan cangkir dengan si Hao, tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, pewaris raja bangsawan terkenal lainnya berjalan untuk berteman dan mendentingkan cangkir dengan si Hao. Si Hao terkejut menemukan bahwa jumlah makhluk berdarah murni di sini melebihi harapannya. Ini benar-benar hidup di sini. Saya ingin tahu apakah ada ahli tertinggi yang akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Para murid yang dikirim oleh Gunung Surgawi seharusnya ada di sini untuk mengetahui situasinya, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu benar-benar menarik. Begitu kuat, namun tidak ada yang pernah mendengar tentang Anda sebelumnya.
Mungkinkah Anda berasal dari luar wilayah ini? Putri tertua klan Guntur berjalan dengan senyum yang indah. Dia mengangkat cangkirnya dari kejauhan untuk bersulang. Bibir merahnya di atas cangkir batu giok cerah dan indah. Gu Linglong juga ada di sisinya. Ekspresinya sangat tidak wajar karena belum lama ini, dia masih ingin menekan Si Hao. Aku dengar kamu punya saudara perempuan. Si Hao dengan santai bertanya karena dia samar-samar mengingat hal seperti itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kakak perempuan tertua klan Guntur sangat terkejut. Kakaknya adalah kebanggaan klan. Tidak ada, hanya bertanya. Si Hao tersenyum dan berkata. Di samping, Gu Linglong dan yang lainnya akhirnya sedikit mengendur. Mereka semua tertawa dan mengungkapkan ekspresi pengertian. Namun, putri tertua klan Guntur mengerutkan kening dan meliriknya sekilas. Tepat pada saat ini, gelombang gangguan datang dari kejauhan. Ada binatang buas yang melolong, dan kereta perang bergemuruh. Itu benar-benar melakukan perjalanan di udara dan turun dari langit. Mereka telah datang. Itu adalah kereta perang seorang raja yang mulia. Itu, Xi Ziteng. Xi Ziteng adalah sosok legendaris yang memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis. Di masa lalu, dia selalu sangat misterius. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia, tetapi sekarang, mereka dapat mengkonfirmasi keberadaannya. Pada saat ini, suara semua orang menghilang. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Semua orang mulai gemetar dalam hati. Kamu menekan pewaris Danau Roh Iblis. Xi Ziteng berbicara. Di belakangnya, ada beberapa individu yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua luar biasa dan mengedarkan aura kuat mereka. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dari hubungan keluarga mereka, dia seharusnya memanggil paman individu lainnya, tetapi saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kasih sayang. Itu aku. Si Hao dengan tenang menjawab. Dia memegang mangkuk kecil di tangannya yang tampak sangat biasa. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Xi Ziteng membuka mulutnya dan berbicara dengan tenang seperti sebelumnya. Tidak membiarkan dia pergi. Si Hao menjawab. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Xi Ziteng, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertabrakan secara langsung. Xi Ziteng secara pribadi bergegas ke tempat ini, namun Si Hao masih dengan tegas menolak permintaannya. Benar-benar selalu ada generasi baru untuk menggantikan yang terakhir, kata Xi Ziteng. Ekspresi Si Hao sama tenangnya seperti sebelumnya saat menghadapinya. Hanya saja, Xi Ziteng jelas bukan orang biasa. Begitu mereka saling berhadapan, Si Hao menentukan bahwa lawannya adalah ahli kelas raja yang mulia. Si Hao tidak takut pada apapun. Dia benar-benar ingin menggunakan salah satu kegunaan pagoda kecil itu. Anak muda, tahukah kamu bahwa mereka yang bertindak berlebihan seringkali mudah patah? Seorang pria parubaya berjalan keluar dari punggung Xi Ziteng. Wajahnya mendung, dan kata-katanya diucapkan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Orang parubaya juga sering mati. Si Hao berkata tanpa sedikit pun rasa takut. Dia membalas dengan kekerasan yang sama. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Seorang individu muda berteriak. Tidak ada orang, tapi aku punya laba-laba. Namun, saya pasti tidak akan merilisnya. Si Hao menopang mangkuk kecil itu. Helai demi helai cahaya keberuntungan berputar-putar di sekitar pintu masuk mangkuk, menjebak laba-laba hijau tua itu. Anak muda, kamu tampaknya sangat luar biasa. Saya cukup penasaran. Anda bagian dari sekte apa? Beritahu kami. Siapa tahu, kita mungkin berhubungan erat. Xi Ziteng akhirnya berbicara lagi, menghentikan mereka yang akan marah. Saya berasal dari istana tertinggi. Si Hao berkata untuk memperkenalkan dirinya. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tergerak. Xi Ziteng tertawa dan berkata, nama yang cukup mendominasi. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Roh rubah surgawi berjalan dengan langkah gesit. Istana tertinggi hanya memiliki satu murid setiap generasi. Namun, begitu mereka muncul, mereka pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak berada di wilayah ini, kata penyihir itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat ke arah Si Hao, mereka langsung penuh hormat. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikannya, tetapi sekarang mereka benar-benar merasa telah ceroboh. Si Hao terdiam. Apakah penyihir ini membantunya? Mereka benar-benar cocok. Ini membuat istana tertinggi sekarang benar-benar terdengar cukup menakutkan. Namun, dia tidak pernah berharap Peri Yue Chan juga berjalan.
Dia mengarahkan pandangannya padanya dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang istana tertinggi ini. Itu adalah istana kuno yang tak tertandingi. Ini, bahkan mereka yang masih ragu-ragu sekarang benar-benar tercengang. Mungkinkah itu benar-benar nyata? Ekspresi Xi Ziteng tetap tidak berubah, itu masih tenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Kemegahan yang berharga mengalir di matanya saat dia mengangguk dan berkata, latar belakang yang bagus. Selama perang orang dahulu, orang terakhir dari istana tertinggi dibunuh oleh para dewa dan iblis, dan sejak itu, tidak pernah ada ahli tertinggi lain yang datang dari sana. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak itu, benar-benar kisah yang menyedihkan. Peri Yue Chan berbicara dengan lembut. Orang-orang semua tercengang. Setelah mendengar apa yang dia tambahkan. Dengan informasi ini terungkap, sekali lagi menempatkan orang dalam keraguan. Si Hao tercengang. Apakah benar-benar ada tempat seperti ini? Peri Yue Chan tidak akan mengatakan sesuatu yang salah, kan? Jika itu adalah tempat yang nyata, maka itu benar-benar akan menjadi kebetulan. Xi Ziteng tersenyum dan berkata, hebat. Bagaimanapun, Anda adalah pemuda yang luar biasa di zaman sekarang. Si Hao bingung kata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tetap tenang dan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar tenang, memiliki sikap yang luar biasa. Tepat ketika semua orang menghela nafas dalam pujian, Xi Ziteng sekali lagi menjadi serius dan berkata, jika seorang murid dari sekte Anda diambil sebagai tahanan, apakah Anda akan pergi untuk menyelamatkan mereka? Bahkan jika Anda berasal dari istana tertinggi dan memiliki latar belakang yang mengejutkan dan status termasyur, saya juga tidak takut. Setelah saya mengambil tindakan, saya akan menunggu senior Anda datang menyelamatkan Anda. Ekspresinya tegas dan muram saat dia mengambil langkah besar ke depan. Si Hao mencibir. Lagi pula paman ini benar-benar tangguh. Tidak hanya dia membuka kedok hubungannya dengan danau roh iblis, dia bahkan menghindari dipandang sebagai seseorang yang kuat memilih yang lemah. Sebaliknya, dia membuatnya seolah-olah dia dipaksa ke dalam situasi tanpa alternatif, hampir seolah-olah dia berada dalam posisi lemah ketika menghadapi tokoh-tokoh besar istana tertinggi. Itu hanya beberapa kata, namun Xi Ziteng sudah mengungkapkan banyak hal. Semua orang bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dia katakan. Dia akan menahan warisan tertinggi yang menakutkan tanpa rasa takut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Si Hao percaya bahwa paman ini tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Kemungkinan dia tertawa dingin di dalam. Dia hanya mengambil kesempatan untuk tampil sedikit lebih berani. Orang tua, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Jika Anda ingin bertarung, maka berjalanlah ke depan. Apa gunanya merencanakan begitu banyak terhadap seseorang yang lebih muda darimu? Si Hao mengirimkan suara langsung ke Xi Ziteng untuk mengejeknya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata dan hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik untuk langsung memukul masalah di pusatnya dan membuatnya tidak bahagia. Kulit putih salju Xi Ziteng seperti batu giok, dan rambut hitamnya tebal. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun. Saat dipanggil orang tua, senyumnya tidak goyah sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun, bahkan jika Anda adalah pemuda tertinggi, saya juga salah satunya. Kaum muda harus menghindari membuat diri mereka terlihat bodoh dengan tidak bertindak begitu sombong. Jika tidak, mereka akan mati sebelum waktunya. Dia mengungkapkan seringai dan menekan ke depan. Faktanya, alasan mengapa saya datang ke ibu kota justru untuk melawan Anda. Kali ini, Si Hao langsung berbicara dan tidak mengirimkan suara secara mental. Apakah kamu khawatir dan ingin menyingkirkanku sebelumnya? Dengan kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi gempar. Siapa si Yi? Ini adalah jenius warping surga yang namanya mengguncang seluruh Stone Country. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Dia adalah individu surgawi dengan 2 murid. Anak muda ini sebenarnya datang untuk si Yi, mengejutkan semua orang. Hati mereka semua mulai bergerak dengan gelombang. Banyak orang mulai berspekulasi apa yang akan terjadi. Mungkinkah dia datang? Ketika Si Hao mengucapkan kalimat ini, ada beberapa yang dalam hati terkejut. Mereka mulai mengungkapkan keraguan saat mereka menatapnya. Apakah begitu? Saya cukup senang melihat Anda memiliki tujuan seperti itu. Saya juga berharap bertemu lawan yang bisa membantunya mengasah dirinya sendiri. Xi Ziteng mengangguk. Ekspresinya tetap tenang saat dia berkata,
jika Anda menyerahkan keponakan bela diri saya, maka saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawan Yier. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan nada tenang, ada sedikit rasa dingin. Ada juga jenis intimidasi tersembunyi yang memaksa Si Hao untuk menyerah dan menyerahkan laba-laba itu. Jika tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Jika Si Hao menyerahkannya, maka dia akan menyerah pada Si Ziteng dan kepercayaan pemuda tertingginya juga akan berkurang. Si Ziteng dengan santai menasihati dan tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, ini adalah serangan yang kuat di hati Si Hao. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Setelah itu, aku akan pergi melawan Yiermu. Tidak ada yang mengira bahwa Si Hao akan bertindak begitu kuat. Tatapannya jelas saat dia menunjuk ke Si Ziteng. Saat ini, siapa di sini yang tidak tahu tentang kekuatan Si Ziteng? Setelah memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis, kultivasinya menjadi dalam dan mendalam, ke titik di mana dia berani berbicara secara terbuka menentang Dewa Iblis Agung. Meskipun pemuda ini adalah seorang jenius surgawi, dia masih belum terlalu tua. Bukankah bertindak seperti ini sama saja dengan menggali kuburnya sendiri? Ini terlalu percaya diri, kan? Ini adalah pertama kalinya Si Ziteng membuang senyumnya. Kelopak matanya melonjak beberapa kali, dan hanya setelah waktu yang singkat itu kembali normal. Lawan bertindak sama kerasnya kembali. Usianya masih sangat muda, namun tangan itu menunjuk ke arahnya. Gelombang kemarahan yang berapi-api melonjak dalam dirinya. Mungkinkah dia benar-benar bisa melawannya? Dia adalah orang yang secara alami berhati-hati, dan dia selalu memikirkan semuanya. Dia tidak pernah bertindak dengan cara yang sombong, dia juga tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu baik. Dia sekarang dalam keadaan berpikir keras saat dia menatap Si Hao. Adapun sepupu dan keponakan di belakangnya, emosi mereka tidak begitu besar. Mereka semua menjadi tidak sabar dan mencaci maki dengan keras. Wajah mereka memiliki ekspresi jelek, dan dua pria parubaya melemparkan diri ke depan. Kau ingin bertarung? Anda mencari kematian. Seorang pria parubaya akan mengambil tindakan, dan ekspresinya sangat buruk. Datanglah jika kamu ingin mati kalau begitu. Kata-kata Si Hao bahkan lebih kuat, membuat Putri 16, putri tertua klan Guntur, dan yang lainnya tercengang. Orang ini terlalu mendominasi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Individu lawan tertawa dingin dan menekan ke depan. Peri rubah surgawi terkikik dan berbicara pada saat ini. Bagaimana jika sekte pemutus langit saya ikut campur? Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, seperti suara alam. Dia sendiri bahkan lebih cantik tak tertandingi, memiliki penampilan yang bisa menggerakkan semua makhluk hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah. Ekspresi individu dari Martial Imperial Manor menjadi lebih tidak wajar. Orang-orang seperti mereka secara alami tahu betapa mengerikan latar belakang penyihir ini, dan tahu bahwa dia berasal dari sekte yang luar biasa hebat dari luar wilayah ini. Sekte Pemutus Langit, ini adalah pertama kalinya para jenius di sini mendengar tentang warisan seperti itu. Itu membuat hati mereka bergetar. Si Hao menghela nafas ke dalam, merasa sedikit tidak puas. Penyihir itu sepertinya ingin melindunginya, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia ingin segalanya menjadi semakin rumit dan akhirnya membangkitkan laba-laba iblis kuno itu. Dia secara alami memahami niat peri rubah surgawi. Ini adalah cara tersembunyi untuk mengikatnya. Menghadapi Martial Imperial Manor dan Danau Roh Iblis seperti ini, bisakah dia membalasnya di masa depan? Martial Imperial Manor adalah satu hal, tapi Demonic Spirit Lake adalah tempat yang sama menakutkannya dengan Archaic Divine Mountains. Sangat mungkin bahwa Dewa Iblis beristirahat di sana. Menghadapi mereka seperti ini membuktikan ketulusan penyihir, dan itu juga membuktikan kekuatan sekte pemutus langit yang tak tertandingi. Si Hao memiliki firasat kuat bahwa pertempuran ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut lebih jauh. Si Ziteng bukan orang biasa dan pasti tidak akan menyerah pada amarahnya untuk menyerang. Anda harus memahami bahwa bahkan Kaisar Manusia memperlakukan penyihir ini dengan sangat sopan, dan mereka bahkan mengobrol di dalam istana. Ini membuktikan kekuatan sekte besarnya, sebuah sekte yang terkenal sebagai sekte tertinggi. Bagaimana Si Ziteng akan keluar dari kekacauan ini sekarang? Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika dia langsung berbalik dan pergi, maka dia akan kehilangan terlalu banyak muka. Pada saat ini, Peri Yue Chan juga berjalan.
Kecantikannya keluar dari dunia ini, tidak memiliki sedikit pun udara fana tentang dirinya. Pakaian putih di sekitar tubuhnya seputih salju, membuatnya tampak seperti dunia lain. Itu memberinya penampilan seseorang yang hanya bisa dikagumi tetapi tidak pernah dicapai. Junior, kapan putramu yang terhormat akan kembali? Kali ini, Kaisar Manusia merayakan ulang tahunnya. Apakah dia akan kembali ke ibu kota? Dia berbicara dengan cara ini, menarik perhatian semua orang di sini. Peri Yue-chan seindah pohon berbunga, sejernih bulan baru, dan semurni salju. Pertanyaannya membuat semua orang gemetar dalam hati. Siapa si Yi? Semua orang tahu siapa dia, dan mereka bahkan lebih jelas tentang seberapa kuat potensinya. Penyihir itu mewakili sekte pemutus langit dan memilih pemuda misterius itu. Jelas bahwa dia akan melindunginya dari bahaya. Sementara itu, apakah Peri Yue-chan akan memilih murid ganda si Yi? Mungkinkah mereka akan saling menentang dengan kekerasan yang sama? Lalu apa nama sekte luar biasa di belakangnya? Tidak ada yang berbicara lagi saat mereka menatap ke depan. Suasana menjadi lebih intens. Si Hao menatap curiga. Apa yang ada dalam pikiran Peri Yue-chan? Apakah dia mencoba untuk terlibat juga? Dia meliriknya dan melihat bahwa dia setenang biasanya. Periku, orang-orang itu berasal dari Danau Roh Iblis. Tidakkah menurut Anda saran Anda agak prematur? Seorang pria parubaya di samping si Ziteng menantang. Persisnya apa yang istimewa dari Danau Roh Iblis? Itu semua ada di kepala Anda. Anda telah memujanya, rela menjadi budak mereka dan meninggalkan semua martabat. Si Hao mengkritik keras tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu sombong, kata pria parubaya itu dengan nada dingin. Kebencian dalam suaranya terlihat jelas. Peri Yue-chan, ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan di sini. Keponakan bela diri saya mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak boleh diperlakukan dan dihukum dengan cara seperti itu, kan? Si Ziteng tidak akan menyerah begitu saja. Peri Yue-chan menoleh ke Si Hao dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu terlalu kejam. Biarkan dia hidup. Si Hao merenung sejenak. Karena Peri Yue-chan telah menengahi perselisihan untuknya saat itu dan tidak lagi menentangnya, dia tidak ingin membuat hubungan menjadi sulit lagi. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Demi Peri, aku tidak akan membunuhnya. Kerumunan tahu bahwa konflik kemungkinan besar akan berakhir seperti ini dan pertempuran yang mereka harapkan tidak akan terjadi. Di samping si Ziteng adalah sepupu dan keponakannya. Salah satu dari mereka berkata sambil mencibir, kalau begitu tolong lepaskan dia. Siapa bilang aku akan membiarkan dia pergi? Kenapa harus saya? Tidak ada apa-apa selain rasa dingin di wajah Si Hao. Tapi kamu baru saja mengatakan, pria parubaya itu kemudian menyadari bahwa Si Hao memang tidak berjanji untuk melepaskan laba-laba, hanya bahwa dia akan membiarkannya hidup. Pria itu berkata dengan suara kesal, kamu menyesatkan kami. Apa yang akan kau lakukan padanya? Si Hao menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak ada. Beri dia pelajaran, itu saja. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan laba-laba kecil sendiri, apa yang harus saya lakukan ketika serigala dan harimau muncul di depan pintu saya di masa depan? Membiarkannya hidup bukan berarti saya akan segera melepaskannya. Itu perlu tinggal di sini dan bertobat. Kata-kata seperti itu mengejutkan hampir semua orang. Kerumunan benar-benar kagum mendengar bahwa para ahli perkasa dari Danau Roh Iblis yang mengesankan hanya disebut sebagai laba-laba kecil. Pemuda itu bertindak dengan cara yang begitu mendominasi. Itu akan berhasil. Bahkan pangeran harus dihukum dengan hukum yang sama seperti rakyat biasa. Danau Roh Iblis adalah tempat yang luar biasa, tetapi mereka harus tahu di mana batas mereka. Laba-laba harus belajar disiplin saat ditekan di sini, kata peri rubah surgawi. Karena kedua peri dari luar gurun telah menyetujui hal itu, kerumunan hanya bisa mengungkapkan keheranan mereka dalam hati. Latar belakang remaja itu pasti sangat hebat sehingga mereka berdua akan berusaha memihaknya. Orang-orang dari Martial Imperial Manor tidak puas dengan hasilnya, dan si Ziteng adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Keponakan bela diri saya akan didisiplinkan di sini selama beberapa hari sebelum dia kembali. Saya pikir leluhur Danau Roh Iblis juga ingin memberinya pelajaran melalui insiden ini. Kata-kata itu keluar dengan cara yang tenang dan dunia lain, tetapi waspada pada saat yang sama. Apakah makhluk tua berdarah murni telah tiba di ibu kota? Berita seperti itu pasti akan menciptakan sedikit tekanan bagi semua orang.
Orang akan berpikir dua kali sebelum mereka melakukan sesuatu di masa depan. Sampai batas tertentu, itu adalah cara lain untuk mengajukan peringatan serius. Siapapun yang melukai laba-laba iblis akan meminta balas dendam yang hebat dari leluhur sekte itu. Si Hao tersenyum mendengar kata-katanya. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Berlian terbaik harus dipotong. Murid dengan ego yang begitu besar perlu dirapikan dengan kejam. Kamu, kemarahan hampir meledak dari mata orang-orang di samping si Ziteng. Mereka mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya berubah menjadi hijau. Si Ziteng menatap si Hao lama-lama dan berbalik untuk pergi. Saat dia menaiki kereta perunggu, binatang buas meraung dan kereta bergemuruh. Pesta mereka segera menghilang ke kejauhan. Dua pria tetap di belakang, yang sepertinya diperintahkan untuk tinggal di sini dan mengawasi setiap gerakan si Hao. Mereka jelas masih menyimpan dendam terhadap si Hao. Jangan lupa Anda berasal dari keluarga apa. Anda bukan pelayan danau roh iblis, tetapi memiliki leluhur yang sama dengan keluarga kerajaan. Jika Anda berhati-hati terhadap diri sendiri, jangan membuat Martial Imperial Manor mengalami penghinaan bersama Anda. Kata-kata si Hao mengungkapkan penghinaannya yang tajam. Dia mungkin juga menamparkan orang-orang itu di depan umum. Wajah kedua pria itu gelap karena marah, dan mereka akhirnya berbalik untuk pergi juga. Aku tidak pernah mengira kamu bisa begitu sinis. Penyihir itu tertawa. Saya akan menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada mereka yang menghormati saya. Mereka telah membawa perang ke depan pintu saya, bagaimana mungkin saya tidak melawan? Kata si Hao. Saya pikir Anda akan menemukan berurusan dengan laba-laba sendirian masalah yang merepotkan. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Mendengar ini, kerumunan semua resah atas permintaan itu. Peri rubah itu sangat berani. Si Hao hanya tersenyum. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan menyetujui permintaannya. Si Hao kemudian mulai berburu harta karun. Dia menjelajahi dengan hati-hati dengan murid ganda dan berhasil menemukan beberapa materi. Dia kemudian membeli dua dari mereka. Di kejauhan, mereka yang memiliki permusuhan lama mulai berkelahi. Memanfaatkan kesempatan itu, beberapa murid dari sekte terkenal dan keturunan bangsawan akhirnya mulai bertarung, menarik banyak penonton. Namun, adegan-adegan ini tidak lagi menarik bagi si Hao. Dia fokus memilih artefak berharga dan menemukan barang berharga di antara tumpukan barang biasa. Sosok berpakaian putih mendekat, memenuhi udara dengan aroma lembut. Pri Yuechan mendekati si Hao dengan gaya berjalannya yang anggun dan mencoba memulai percakapan, yang membuat banyak alis terangkat. Si Hao terkejut bahwa peri itu tidak berusaha menariknya ke sisinya, tetapi hanya berbasa-basi, yang tidak melibatkan sesuatu yang mengejutkan. Peri Yuechan semakin pintar. Dia jelas ingin membujuk Anda, tetapi dia tidak melakukannya secara eksplisit. Sebaliknya, dia hanya mengobrol denganmu untuk meninggalkan kesan yang baik, meninggalkan yang lainnya untuk masa depan. Tidak jauh, rubah kecil di samping peri rubah surgawi menggerutu. Terkadang, tidak ada yang bisa dipilih. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah orang dengan dua mata itu akan kembali. Jika dia benar-benar sekuat rumor yang dikatakan, dan sebanding dengan dewa kuno, maka segalanya akan menjadi sangat menarik. Penyihir itu tertawa. Si Hao berkeliaran di sekitar tempat itu dan berhasil memuaskan makannya yang luar biasa. Dia mengambil beberapa artefak dan bahan berharga, meminum segelas anggur terakhirnya dan berbalik untuk pergi. Itu karena pada saat itu, pertemuan itu hampir berakhir dan banyak yang sudah pergi. Dengan kata lain, pertemuan itu tidak lagi berguna baginya. Dia berpikir keras sepanjang perjalanannya kembali, dan bahkan menantikan dunia di luar gurun. Apakah kamu tahu mengapa tanah terlantar jatuh ke dalam kekacauan? Penyihir itu mendekatinya dan berjalan keluar bersama. Fiturnya yang sempurna, dipasangkan dengan tubuhnya yang montok sempurna, telah membuat banyak pria muda berbakat ngiler. Saya tidak tahu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Si Hao sangat ingin mencari tahu. Bertahun-tahun yang lalu, wilayah ini dulunya adalah penjara, dan banyak makhluk ganas yang terkurung di dalamnya. Fakta paling mengejutkan keluar dari mulut penyihir itu. Bahkan seseorang yang setenang dan setenang si Hao tercengang oleh kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap mata peri rubah surgawi. Dia kemudian menatapnya dengan linglung. Kecantikan penyihir yang tak tertandingi dapat memikat jiwa siapapun dari tubuh mereka. Dia memang wanita cantik yang sulit didapat di dunia fana. Di Stone Country,
Peri Yue-chan mungkin satu-satunya kecantikan yang sebanding dengannya. Dia meniup ringan pada Si Hao dengan cara yang agak provokatif dan memutar matanya sambil tersenyum. Takut? Tidak, hanya terkejut. Si Hao memberikan jawaban jujurnya. Itu ada hubungannya dengan kekacauan besar. Peri rubah surgawi memberitahunya secara langsung. Pernyataan itu jelas mengejutkan, dan banyak ide muncul di kepala Si Hao pada saat itu. Spekulasi masa lalunya semua terbalik sekarang, karena apa yang terjadi tampak jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. Tentu saja, makhluk-makhluk agung dari zaman kuno telah lama mati. Namun, beberapa makhluk berhasil berlindung di tanah terlantar nanti sendiri. Terlebih lagi, dengan begitu banyak keturunan berdosa yang tertinggal, perhatian pasti akan ditarik dari dunia luar. Penyihir itu sangat jujur dan menawarkan informasi yang sangat berharga kepada Si Hao dari percakapan santai mereka. Saya dapat melihat bahwa Anda semua sangat peduli dengan tanah terlantar, atau Anda tidak akan masuk ke sini. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Tanya Si Hao. Semuanya didorong oleh keuntungan, atau sekte pemutus langit dan sekte tertinggi di belakang Peri Yue-chan tidak akan bersaing satu sama lain. Pasti ada alasan di balik ini. Tentu saja, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya godaan dan keuntungan abadi. Pertempuran hebat kali ini akan memunculkan dewa-dewa sejati. Kata penyihir itu terus terang. Dewa sejati. Si Hao bingung dan terkejut dengan ekspresi seperti itu. Dia merasa seperti ada implikasi yang sangat tidak biasa di balik kata-katanya, seolah-olah badai dahsyat akan menelan gurun dan mengirim semuanya ke dalam kekacauan total. Dia menekankan kata, benar, seolah-olah ada yang berbeda. Mungkinkah dewa yang dia sebutkan tidak sama dengan yang dia rasakan? Kiki, penyihir itu tertawa dan berkata, ini jelas bukan dewa yang biasanya kamu maksud. Saya tidak berbicara tentang mereka yang menyalakan api surgawi dan akhirnya mati. Si Hao sangat terguncang oleh kata-katanya. Tampaknya penyihir itu mengenali dewa-dewa tanah terlantar. Apa artinya itu? Ketika mereka menjadi dewa dan menyalakan api surgawi, mengapa api itu padam? Itu karena kultivasi mereka belum mencapai level tertentu. Begitulah komentar penyihir itu. Mulai dari tanah terlantar, dewa sejati akan diciptakan. Dampak dari peristiwa semacam itu akan luar biasa. Bagaimana para dewa sejati akan diciptakan? Si Hao bertanya. Secara alami, dia ingin tahu jawabannya. Sebagai penduduk wilayah ini, bahkan jika dia tidak bisa mengharapkan hal seperti itu, setidaknya dia masih ingin diberitahu. Itu akan menjadi rahasia. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus memberi perhatian ekstra di masa depan. Mungkin Anda akan mempelajari beberapa kemampuan hebat jika Anda bersedia bergabung dengan sekte pemutus langit. Penyihir itu tidak merinci, tetapi hanya menggodanya dengan kata-kata seperti itu. Bisakah kamu benar-benar tidak memberitahuku lebih banyak? Si Hao bertanya. Meskipun wilayah ini dulunya adalah penjara, sesuatu yang tidak biasa juga ada di sini, dari situlah kekacauan besar berasal. Bahkan sekte tertinggi ingin mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Penyihir itu pergi dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Namun, kata-katanya membuat Si Hao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Asap tipis mengepul ke udara, mengelilingi halaman ini. Beberapa bendera dinyalakan, menyegel tempat ini. Itu benar-benar sunyi, mencapai puncak ketenangan. Mengapa kamu bersembunyi dengan ekor keluar? Si Hao tidak takut sama sekali. Dia berdiri di dalam halaman sambil menatap ke depan. Anak muda, kamu cukup berani. Anda tampaknya punya nyali, hanya saja, orang-orang seperti Anda tidak hidup lama. Mereka semua mati karena kebodohan dan impulsif mereka. Dari jembatan batu yang melengkung, seorang individu parubaya berjalan keluar. Apakah kamu dari Martial Imperial Manor? Atau seorang pelayan dari Danau Roh Iblis? Mungkin dari kekuatan lain? Si Hao bertanya. Bicaralah sedikit lebih sopan. Mata sarjana parubaya itu sengit. Pakaian biru yang dikenakannya membuatnya terlihat tenang, dan hanya matanya yang agak dingin. Kamu ingin membunuhku, namun kamu ingin aku berbicara lebih sopan. Ada yang salah dengan kepalamu. Kata-kata Si Hao kasar. Di dalam lengan bajunya, sosok emas hitam kecil muncul dan digenggam dengan kuat di tangannya. Kamu sudah bertindak tidak terkendali terlalu lama. Saya akui bahwa bakat alami Anda cukup mengejutkan dan tangguh, tetapi Anda harus memahami bahwa tidak semua jenius mampu menjadi dewasa. Jadi bagaimana jika identitas Anda luar biasa?
Jika saya mencekik Anda saat Anda masih muda dan menolak Anda kesempatan untuk menjadi dewasa, semua yang Anda miliki akan hancur. Sarjana Parubaya berbicara dengan suara jahat. Kekuatannya sangat besar, dan kultivasinya melampaui Si Hao. Saat ini, dia tidak merasa takut dan merasa semuanya ada dalam genggamannya. Dia bahkan tidak merasa harus terburu-buru dan mengambil tindakan, dan malah ingin mempermalukan dan menghancurkan pihak lain terlebih dahulu. Kenapa kamu pikir kamu semua itu? Jika Anda ingin mati, maka datang saja. Si Hao memberinya tatapan jijik. Diperlihatkan penghinaan seperti itu oleh orang muda membuat sarjana Parubaya itu benar-benar marah. Dia masih seorang ahli yang relatif terkenal, dan hari ini, dia mengambil tindakan menggantikan orang-orang marsial Imperial Manor. Pada akhirnya, dia dipandang rendah seperti ini oleh anak muda ini. Itu benar-benar tak tertahankan. Kamu mencari kematian. Cendekiawan Parubaya itu meledak dengan kemarahan. Begitu mulutnya terbuka, nyala api surgawi dimuntahkan, mengelilingi sebagian besar halaman. Suhu dinaikkan sedemikian rupa sehingga agak mengejutkan. Si Hao sangat terkejut. Dia dengan cepat mengelak, karena api pihak lawan bisa langsung menghanguskan daging yang bersentuhan dengannya menjadi abu. Apakah kamu terbiasa selalu menggunakan api ini? Lumayan, seperti tukang masak yang berantakan, ejeknya. Ketika sarjana Parubaya mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya segera menjadi mendung. Cahaya 4 warna tersebar. Kun Peng terbang melewati dan bertabrakan dengan sarjana Parubaya. Begitu Si Hao melepaskan serangan ini, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan orang ini pergi. Si Hao muncul di depan tubuh mereka. Setelah menyatu dengan tubuh emas abadi, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan dingin dan terisolasi. Dia tanpa ampun mengambil tindakan, dan dengan suara pupuh, kepala keempat individu itu jatuh ke tanah. Mereka semua kehilangan nyawa. Dia benar-benar menyapu bersih medan perang ini. Setelah memeriksa sisa-sisa orang-orang ini, dia menemukan bahwa memang ada orang-orang dari Martial Imperial Manor di antara mereka. Bahkan ada ahli dari klan hujan, karena ada lambang klan di mayatnya. Aku bahkan belum meledak. Kenapa kalian sudah sangat tidak sabar? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia memanggil karyawan kedai untuk menyiapkan beberapa kotak hadiah yang elegan. Dia menempatkan kepala di setiap satu dari mereka sebelum mengirim mereka keluar. Orang-orang di Tiger Gate Tavern tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan mereka hanya harus mengantarkannya ke tempat tujuan. 4 dari mereka dikirim ke Martial Imperial Manor, dan 1 dikirim ke Manor Rain King. Apakah kamu ingin meledak dan membalas? Lalu aku akan membantu kalian dan menemani kalian sampai akhir. Ketika saatnya tiba, aku akan mengunjungi kalian semua. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. 4 kotak hadiah elegan Martial Imperial Manor cukup berat. Ada simbol yang berkedip-kedip di sekitar mereka, jadi orang-orang di dalam semua mengira mereka adalah benda berharga. Namun, ketika mereka membukanya, semua ekspresi mereka berubah. Dengan suara "pa", sebuah meja batu pecah di bawah telapak tangan Si Ziteng. Ekspresinya sangat mendung. Dia tahu bahwa orang-orang di sampingnya telah melakukan sesuatu. Mereka berkata bahwa mereka akan memberi pelajaran pada anak itu, dan dia tidak menghentikannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepala mereka akan dikirim kembali begitu cepat. Ini adalah provokasi telanjang dan telanjang, tamparan keras di wajah mereka. Terlebih lagi, masih ada 1 kepala yang hilang, dan itu adalah kepala dari Rain Clansman. Dia datang bersama dengan yang lain dan memberi hormat kepadanya. Dia juga keluar, jadi mengapa kepalanya tidak muncul? Apa jenis akhir yang bertemu? Si Ziteng yang berwajah dingin tidak lagi memiliki kualitas santai dan riang tentang dirinya. Matanya berkedip-kedip, dan beberapa waktu telah berlalu sebelum dia berbicara lagi. Rasa dingin yang menakutkan menyebar darinya. Anggota perusahaannya yang lain tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Orang-orang ini tidak meminta saran Si Ziteng dan bertindak sendiri untuk menekan remaja itu, mengakibatkan kekacauan ini. Itu adalah penghinaan di luar imajinasi. Beberapa orang yang mereka kirim tidak hanya terbunuh, tetapi juga kepalanya dikembalikan. Gerakan itu benar-benar ejekan dan penghinaan. Apakah dia menyatakan perang melawan kita? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang remaja. Bahkan dengan latar belakangnya yang luar biasa, tanpa ada orang lain yang menjaganya, bisakah dia benar-benar menghadapi seluruh Marital Imperial Manor sendirian? Seorang pria Parubaya berkata dengan muram. Niat membunuhnya melonjak,
dan dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ini adalah provokasi yang sangat serius. Jika mereka tidak menangani ini, wajah seperti apa yang akan mereka tinggalkan? Di dalam Tiger Gate Tavern, Si Hao duduk di dalam halaman. Dia membayangkan bahwa pihak lain pasti akan marah. Selain itu, mereka mungkin tidak hanya menargetkan dia, tetapi juga menyalahkan orang lain. Untuk membunuhku, kalian semua mungkin akan menyalahkan banyak orang lain. Kalian semua sudah terbiasa bertindak sombong, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti sesuatu yang besar sedang mengaduk setelah dia mempermalukan mereka sedemikian rupa. Eiter Wei, ulang tahun Kaisar Manusia akan datang, jadi hari-harinya berbaris. Pergi ke Rain King Manor dan tanyakan apakah Yulin kembali duluan, kata Si Ziteng. Pada saat ini, suasana mendung memenuhi Rain King Manor. Wajah banyak orang jelek. Ketika kotak berat itu dibuka, sebenarnya ada sebuah kepala. Itu milik salah satu ahli klan mereka. Darah menetes, dan mata Yulin masih melebar ketakutan. Sepertinya dia telah menerima kejutan besar sebelum kematian dan matanya masih dipenuhi dengan kengganan. Apakah ini provokasi terhadap prestis Rain klan saya? Salah satu dari mereka meraung marah. Segera, klan menjadi sangat tertekan. Setelah mengalami kemarahan Dewa Iblis Besar, popularitas klan hujan di ibu kota berada pada titik terendah sepanjang waktu. Peristiwa itu telah menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat pasif dan benar-benar membuat mereka terhina. Sekarang, setiap kali Rain Ken dibawa, orang-orang akan selalu mengingat kembali pembantaian besar Great Demonic God di dalam Manor. Mereka benar-benar dipermalukan dan menjadi pecundang selama insiden itu. Ini benar-benar berbeda dari kemuliaan dan kehebatan besar yang didirikan sejak masa lalu. Itu benar-benar menjungkirbalikkan reputasi mereka dan membuat mereka kalah total. Itu dikirim dari orang-orang di Tiger Gate Tavern. Dapatkan ke bagian bawah ini. Kita tidak bisa lagi bertindak baik hati. Tidak peduli siapa mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bagaimana jika mereka menyatakan perang terhadap kita dan menunggu jawaban kita? Ini memulai perang. Beberapa hari berikutnya di The Rain King Manor cukup sulit. Semua orang merasa tertahan oleh kemarahan. Satu dewa iblis besar membuat seluruh klan mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Namun sekarang, sesuatu yang lain terjadi. Banyak orang secara alami merasa itu tak tertahankan. Ini seperti sekering yang akan memicu ledakan besar. Ini baik-baik saja. Mari kita lihat siapa yang berani menargetkan klan saya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk keluar dari situasi ini dan meredakan kemarahan sebagian rakyat kita. Kita harus memberitahu orang-orang ibu kota bahwa klan hujan kita pada akhirnya masih merupakan keluarga kuno. Seorang leluhur klan berkata. Segera setelah itu, beberapa tokoh tingkat atas dari Rain Manor bergegas untuk menanyakan situasinya. Mereka segera meledak menjadi marah karena ini benar-benar membuat marah. Baru-baru ini, mereka selalu menyelidiki masalah anak iblis. Ada beberapa yang mulai meragukan apakah dia adalah keturunan Dewa Iblis Agung. Suasana hati mereka benar-benar buruk, jadi insiden baru ini memberi mereka sesuatu untuk melampiaskan kemarahan mereka. Bawa sekelompok orang untuk mengelilingi Tiger Gate Tavern. Jangan biarkan dia kabur. Kemarahan sejati muncul di dalam klan hujan. Mereka segera bergerak, mengirimkan ahli mereka. Jalan utama dalam keadaan kacau balau. Binatang buas yang kuat meraung dan derap langkah para penunggang kuda lapis baja bergema di jalan-jalan. Semua orang yang lewat terkejut. Mereka menyingkir karena takut terjebak dalam kekacauan. Klan hujan telah pindah, mengirimkan sekelompok ahli. Mereka mengepung Tiger Gate Tavern, membuat semua orang tercengang. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah perang besar akan pecah? Kelompok itu terdiri dari prajurit elit yang terkenal sebagai yang terbaik di klan hujan, namun saat ini, mereka semua mengenakan armor plat dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka duduk di atas binatang buas, melepaskan gelombang niat membunuh. Apa yang terjadi dengan Rain King Manor? Setelah mengalami peristiwa bencana itu, mereka menjadi sangat low profile baru-baru ini. Mengapa mereka membuat keributan besar lagi? Hebat? Apa artinya ini? Manajer kedai muncul. Baginya untuk dapat membuat bisnisnya begitu besar dan membangun tempat di ibu kota, dia secara alami memiliki latar belakang yang tidak biasa. Keluar dari jalan. Namun, klan hujan tidak memperhatikannya. Mereka mendorongnya pergi ke kedai minuman dan ke taman yang damai. Halaman Si Hao dibuka sepenuhnya.
Dia sudah menunggu lama, dan terkejut menemukan bahwa orang-orang Rain King Manor yang bergegas lebih dulu. Ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan mereka. Kamu adalah orang yang membunuh murid manorku. Pasukan yang masuk memiliki ekspresi sedingin es. Mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lawan akan begitu arogan, menunggu di sini sepanjang waktu. Kalian semua tidak akan menanyakan alasannya. Si Hao menilai mereka, dan merasa bahwa ini semua adalah ahli yang telah mengalami pertempuran berdarah. Seolah-olah mereka baru saja tiba dari medan perang, karena tubuh mereka masih memiliki bau darah. Tidak perlu. Anda telah membunuh murid klan kami, jadi apapun alasan yang Anda miliki, Anda tetap akan mati. Di antara mereka, seorang anak muda berbicara dengan nada yang sangat dingin. Di tangannya ada pisau iblis hitam yang saat ini diarahkan langsung ke kepala si Hao. Mendominasi, menindas, sombong. Semua sifat ini dengan sempurna menggambarkan Anda semua. Menurut Anda siapa Anda semua? Tanpa mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, kamu langsung buru-buru membunuh. Suara si Hao dingin. Untuk memprovokasi klan hujan saya, tentu saja Anda akan memiliki sikap seperti ini. Tidak sembarang orang bisa menginjak klan saya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Klan hujan adalah klan raja, dan terdengar hebat dengan seseorang yang bahkan menjadi dewa. Itu adalah keluarga kuno, tapi sekarang, kalian semua sudah mati dari pikiran semua orang. Si Hao mengejek. Tidak peduli apa status klan hujan, itu tetap bukan tempat di mana anjing atau kucing dapat memprovokasi. Memprovokasi klan saya berarti Anda akan membayar harganya. Bila iblis hitam di tangan pemuda itu membuat suara kiang-kiang, menembakkan pancaran pedang. Ini bukan tahun-tahun kuno. Klan hujan telah menurun seiring waktu. Anda semua telah terlalu lama percaya bahwa diri Anda sempurna. Dengan hanya orang-orang seperti kalian semua, kalian masih ingin memandang rendah ibu kota, menghukum mati orang sesuka kalian. Benar-benar menggelikan dan terlalu sombong. Terlalu suka memerintah dan mendominasi. Si Hao mencemooh. Bila iblis hitam menyala, melepaskan hamparan simbol. Individu muda itu meretas ke arah kepala si Hao, langsung mengambil tindakan. Si Hao menjentikkan jarinya. Simbol meletus dengan cemerlang, dan seberkas petir tebal terbang keluar, bertabrakan dengan pedang anak muda itu. Cahaya menyilaukan meledak, membuat suara kengkiang terdengar. Bila iblis hitam itu bergetar, cahaya petir mengalir melaluinya, membuat tubuh pemuda itu bergetar tanpa henti. Meskipun kultivasinya hebat, dia masih menderita di bawah serangan ini. Mereka yang berani menyinggung klan hujanku hanya sedikit. Kamu benar-benar sangat berani. Seorang pria parubaya juga berbicara. Matanya dingin saat mereka menatap si Hao. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang lawannya. Si Hao tertawa keras dan berkata, benar-benar menggelikan. Belum lama ini, Great Demonic God mengalahkanmu sampai kamu semua kehilangan helm dan armormu. Anda dilemparkan ke dalam situasi yang benar-benar putus asa, ke titik di mana Anda semua bersembunyi di manor Anda dan terlalu takut untuk keluar. Bahkan aula utamamu dihancurkan oleh orang lain, jadi apakah itu kekaguman dan martabat yang kalian bicarakan? Sekarang, kalian semua memakai arogansi lagi, terlihat seperti master tak tertandingi yang tidak akan menyerah bagaimanapun caranya. Tidakkah menurutmu itu agak lucu? Tawa si Hao sangat menusuk telinga. Ini adalah ejekan yang tidak terselubung, membuat mereka merasa sangat tertekan dan tertahan. Dewa Iblis Agung seperti bayangan besar yang tercetak di dalam hati mereka. Itu membuat mereka semua sakit dalam hati. Pedang iblis itu menebas sekali lagi, anak muda itu bergegas lagi. Dia adalah elit klan hujan yang telah berkultivasi selama 20 tahun, jadi dia percaya bahwa dia bisa menekan ahli muda di depannya. Namun, pada kenyataannya, dia meremehkan kekuatan si Hao. Bahkan tanpa menggunakan tubuh emas abadi, si Hao dengan mudah menerobos pancaran pedang dan bergegas maju dengan membunuh. Dagingnya berkedip-kedip dengan cahaya. Membunuh. Telapak tangan si Hao bertabrakan dengan artefak berharga lawan, dan dengan suara kiang, itu mengenai belati iblis hitam itu. Simbol berkembang, tetapi segera setelah itu, mereka padam. Seluruh bilahnya bergetar dan kemudian pecah. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur. Tidak hanya individu muda itu, tetapi bahkan orang parubaya di belakangnya terkejut dengan hasil ini.
Seberapa kuat kekuatannya untuk menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong. Si Hao membanting telapak tangannya langsung ke dadanya. Pria muda itu terbang keluar dengan seluruh tulang dadanya ambruk. Dia menderita cedera yang tidak dapat diperbaiki, dengan tulang dada yang tampaknya telah benar-benar patah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya benar-benar pucat. Setelah menabrak dinding halaman, tanah dan batu terbang kemana-mana. Debu memenuhi udara, dan dia tidak bisa lagi naik kembali. Yang lain terkejut. Anak muda ini terlalu kuat. Itu hanya satu pertemuan, namun hasilnya diputuskan secara instan. Itu tegas dan kuat, dan jelas bahwa pengalaman pertempurannya berlimpah. Itu membuat mereka semua sedikit takut. Pada saat ini, mereka semua menyingkirkan perasaan jijik mereka. Di antara mereka, tatapan satu individu sedingin es, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Sejumlah besar hujan turun, dan kilat menyertainya. Ini adalah salah satu ahli sejati klan hujan. Setelah memasuki medan perang 100 klan, dia mencapai alam ukiran. Dia adalah karakter yang tangguh. Si Hao tidak berani bertindak ceroboh. Baru saja, dia mengandalkan teknik kilatnya untuk bergerak maju dengan cepat dan menghancurkan ahli muda itu. Namun, situasinya berbeda sekarang, karena lawan berjaga-jaga. Hanya dalam sepersekian detik, tubuhnya mulai memancarkan cahaya gelap, menggabungkan sosok kecil itu ke dalam tubuhnya. Kekuatannya meletus, membuatnya menjadi ahli realem Engravemen. Area hujan tersebar, dan kilat menyambar. Itu benar-benar turun ke tubuh Si Hao, tetapi dalam suara kengkiang, dia tidak terluka sedikit pun. Dia langsung bergegas ke depan. Pada saat ini, para ahli klan hujan benar-benar terkejut. Mereka tersentak kaget, karena meskipun mereka memiliki kecurigaan sebelumnya, mengetahui bahwa lawan mereka pasti kuat, tingkat kekuatan ini masih melebihi harapan mereka. Ini masih hanya seorang pemuda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seorang raja yang mulia? Ini benar-benar menantang surga. Menyerang. Orang-orang lain bergegas keluar bersama, dan semua orang yang menonton pertarungan mengambil tindakan. Mereka semua mengungkapkan teknik berharga mereka dan mengeluarkan artefak berharga mereka. Namun, hasil akhirnya benar-benar membuat mereka takut. Pemuda itu begitu kuat sehingga membuat jantung mereka berdebar. Dia tampak sebanding dengan raja yang mulia, seolah-olah dia tak terkalahkan. Dengan satu suara telapak tangan dan artefak berharga hancur satu demi satu. Dia hanya seperti dinosaurus berbentuk manusia saat dia mendorong ke depan. Meskipun salah satu pria parubaya melampaui alam transformasi roh, di depan telapak tangan itu, tubuhnya mungkin juga kayu busuk. Dengan suara tubuhnya meledak menjadi 4 bagian. Ini terlalu kuat. Yang lain gemetar ketakutan. Sial, artefak berharga lainnya turun sambil memancarkan cahaya. Pada akhirnya, ia menghadapi tinju sederhana dan kasar pemuda itu dan hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi hujan cahaya sebelum berhamburan. Kamu, siapa kamu? Pakar terkemuka sekarang benar-benar waspada. Ini terlalu aneh. Bahkan jika lawannya adalah bakat warping surga, dia tetap tidak harus menakutkan ini. Si Hao mengungkapkan penampilan aslinya, dengan sengaja membiarkan dia melihat wajah aslinya. Apa, itu kamu? Orang-orang ini semua berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka merasa kaget dan takut. Anak iblis dari Void God Realm. Mereka langsung memikirkan banyak hal. Ada beberapa rumor di dalam klan hujan, dengan orang-orang membuat spekulasi yang mencengangkan tentang latar belakangnya. Pada saat ini, semua wajah mereka memucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali. Pada saat ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini bukanlah untuk segera membunuh lawan, melainkan untuk pergi sesegera mungkin. Itu karena rawa ini terlalu tebal, dan ketakutan mereka terlalu dalam. Kalian semua harus tahu identitasku, kan? Ekspresi Si Hao tenang saat dia berkata, kakekku telah berkunjung ke rumahmu, jadi bagaimana mungkin cucunya tidak pergi juga? Saya juga harus mengikuti jejaknya. Semua klan-klan Rain terguncang. The Rain King Manor memang memiliki spekulasi ini, tetapi sebagian besar tidak percaya hal seperti itu. Namun, anak muda ini sekarang mengatakannya sendiri. Kamu akan pergi ke Rain King Manor kami. Seseorang gemetar dan berkata, benar. Si Hao menjawab dengan nada yang sangat tegas. Film pun berakhir.